Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang pengantar persamaan diferensial. Ya, kita mulai dulu dari yang namanya adalah definisi persamaan diferensial. Apa itu definisi persamaan diferensial? Definisi dari persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan. Jadi di sini kuncinya adalah persamaan yang memuat turunan. Oke, harus memuat turunan yang namanya persamaan diferensial. Dari satu atau lebih variabel tak bebas atau dinamakan dengan terikat, variabel terikat, dengan satu atau lebih variabel bebas. Ya, oke, kita langsung aja ke contoh biar lebih bisa dipahami ya. Oke, contoh yang pertama. Contoh yang pertama, misalkan saya punya dy per dx plus 4x sama dengan 5. Kita cek apakah contoh yang saya berikan ini merupakan persamaan diferensial. Kita kembali ke definisi. Dari definisi dikatakan bahwa persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan. Perhatikan dari persamaan yang saya berikan di contoh bahwa di sini memuat turunan. Yang mana yang merupakan turunan? Ini nih, dy per dx. Oke, ini yang merupakan turunan, yaitu dy per dx. Turunan keberapa? Turunan pertama. Ya, nah sekarang kalian cek persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas. Artinya di situ ada minimal satu variabel terikat dan juga satu variabel bebas. Kita perhatikan mana yang dinamakan dengan variabel terikat. Variabel terikat, kalian perhatikan di sini tadi kita sudah menemukan turunannya yaitu dy per dx. Kita perhatikan variabel terikat itu posisinya yang ini loh, yang di atas ini loh ya. Oke, ini dy, y-nya itu dikatakan sebagai variabel terikat. Nah, yang bawah yang x-nya di sini ini namanya adalah variabel bebas. Oke, setelah dicek maka dia terdiri dari berapa variabel terikat? Yaitu terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Oke, berarti dia memenuhi persamaan diferensial. Itu adalah contohnya. Oke, kita berikan contoh yang kedua. Misalkan saya punya seperti ini. dy per dx ditambah dengan dz per dx plus xy sama dengan 0. Nah, kita cek apakah ini merupakan persamaan diferensial atau tidak. Kita perhatikan, persamaan diferensial merupakan persamaan yang memuat turunan. Kita perhatikan mana yang dikatakan sebagai turunan, yaitu ini ya, dy per dx, ini adalah turunan, dz per dx, ini juga merupakan suatu turunan. Oke, kita perhatikan, mana yang merupakan variabel terikat? Variabel terikat posisinya ini ya, yang di atas ini ya. Ini berarti variabel terikat, yaitu y-nya sebagai variabel terikat. Z di sini juga merupakan variabel terikat. Oke. Nah, variabel bebasnya yang mana? Dx, x di sini ya. Di sini adalah variabel bebas. Ini juga merupakan variabel bebas. Nah, berarti kita perhatikan di sini variabel terikatnya ada berapa? Ada dua, yaitu apa? Y dan Z. Oke. Nah, sekarang variabel bebasnya ada berapa? Hanya ada satu, yaitu apa? X. Karena ini sama-sama X-nya ya. Ini X, ini juga X. Berarti ada satu variabel bebas. Oke. Jadi di sini merupakan persamaan diferensial yang terdiri dari apa? Dua variabel terikat dan satu variabel bebas. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke jenis dari persamaan diferensial. Nah, ini berdasarkan jenisnya, persamaan diferensial itu dibagi ke dalam dua ya jenisnya ya. Yang pertama itu persamaan diferensial biasa, yang kedua adalah persamaan diferensial parsial. Artinya ada berdasarkan jenisnya persamaan diferensial itu ada dua, yaitu biasa dan parsial. Nah, sekarang kita ke biasa dulu. Ya, apa sih yang dinamakan dengan persamaan diferensial biasa? Nah, biasa itu adalah persamaan yang memuat turunan. Oke, yang namanya diferensial harus memuat turunan, begitu ya, dari satu atau lebih variabel terikat atau tak bebas. Oke, di sini artinya
dia terdiri dari satu variabel atau lebih variabel tak bebas terikat, tetapi di sini hanya mengandung satu variabel bebas. Oke, hanya mengandung unsur satu variabel bebas. Itu yang dinamakan dia persamaan diferensial biasa. Nah, bedanya dengan parsial apa? Kalau parsial di sini persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel terikat, berarti di sini variabel terikatnya boleh lebih dari satu juga, sama dengan biasa terikatnya juga boleh lebih dari satu juga, satu atau lebih gitu ya. Biasa maupun parsial itu variabel terikatnya bisa satu atau lebih variabel begitu ya. Tapi yang membedakan di sini adalah variabel bebasnya. Kalau di diferensial biasa itu hanya satu variabel bebas, kalau di parsial itu satu atau lebih variabel bebas. Gitu ya. Di sini itu lebih dari satu variabel bebas maksudnya. Berarti di sini ada dua gitu ya, minimal dua. Maaf ini gitu ya. Salah tulis di sini ya. Artinya di sini lebih dari satu variabelnya, lebih dari variabel bebasnya lebih dari satu, atau di sini bisa dituliskan dua atau lebih. Dua atau lebih. Ya, maaf ya. Ini tadi salah ketiknya. Oke, jadi di sini kalau diferensial biasa itu hanya satu variabel bebas, kalau parsial itu minimal dua ya, dua atau lebih variabel bebas. Oke, sekarang kita ke contohnya supaya kalian bisa membedakan gitu ya. Contoh yang pertama. Di contoh yang pertama untuk diferensial biasa. Contoh yang pertama kita berikan contoh di sini. Ingat, dari di sini itu dy per dx dikurang dengan 3xy sama dengan 2x. Kalian perhatikan persamaan ini memuat turunan. Turunannya yang mana? Yaitu dy per dx. Kalian perhatikan yang posisinya di sini atas ini y-nya itu sebagai variabel terikat. Oke, sedangkan x-nya di sini sebagai variabel bebas ya. Artinya di sini variabel bebasnya ada berapa? Ada satu ya, hanya ada satu. Maka ini merupakan contoh dari persamaan diferensial biasa. Oke ya. Kuncinya di variabel bebasnya. Ya, oke. Contoh yang kedua misalkan, di sini saya punya dx per dt misalnya ya, ditambah dengan dy per dt juga plus 5x sama dengan 2y kuadrat misalkan begitu. Nah, kalian perhatikan yang mana yang merupakan turunan? Apakah ini memuat turunan? Ya, memuat turunan. Di bagian yang mana? Yang ini, dx per dt dengan siapa? dy per dt. Nah, kita perhatikan ya, dari turunan itu mana yang merupakan variabel terikat dan mana yang merupakan variabel bebas. Kita perhatikan di sini bagian atas ini adalah variabel terikatnya. Terikat ini berarti x, y adalah variabel terikatnya. Ini terikat. Ini juga terikat. Artinya ada berapa variabel terikat? Ada dua, yaitu x dan y. Oke ya. Tadi variabel terikat itu nggak masalah, biar lebih dari satu, mau 2, 3, 4 terserah ya. Nah, yang diperhatikan kalau biasa itu adalah di variabel bebas. Nah, variabel bebas posisinya di bawah ini ya. Siapa yang menjadi variabel bebas? Yaitu t sebagai variabel bebas. Yang satu, yang ini juga t, yaitu variabel bebas. Artinya di sini ada berapa variabel bebas? Hanya ada satu variabel bebas, yaitu t, sama-sama t-nya. Berarti variabel bebasnya hanya ada satu gitu ya. Jadi kalau kita lihat persamaan ini, dia terdiri dari dua variabel terikat yaitu x sama y, sedangkan variabel bebasnya hanya satu yaitu t. Maka dia memenuhi persamaan diferensial biasa atau termasuk dalam persamaan diferensial biasa, begitu ya. Oke, nah sekarang kita ke contoh parsial. Misalkan nih kita punya contoh du per d x plus du per dy sama dengan 0 gitu ya. Kita perhatikan
ini turunan ya, dua-duanya merupakan turunan du per dx dan du per dy. Kita perhatikan yang atas di sini adalah variabel terikat, ini juga variabel terikat. Oke ya, berarti variabel terikatnya adalah u. Ini juga u, sama-sama u-nya, berarti variabel terikatnya hanya satu. Nah sekarang yang kita perhatikan adalah variabel bebasnya. Bebas itu yang ada di bawah ini ya, yaitu x-nya. Ini merupakan variabel bebas, y-nya di sini juga merupakan variabel bebas. Nah, berarti variabel bebasnya yaitu ada x sama y. Ada berapa variabel bebas? Yaitu ada 2. Ingat, persamaan diferensial berdasarkan jenisnya diperhatikan dari variabel bebasnya. Ya, ternyata variabel bebasnya ada 2, berarti dia masuk ke dalam persamaan diferensial parsial. Begitu ya. Oke, contoh berikutnya misalkan saya punya di sini du per dx, itu ya, 2 du per dx min dv per dy plus 5xy sama dengan 0. Oke, kita perhatikan di sini variabel terikatnya ada berapa? Ada u, ada v yang atas ya. Maka ada 2 variabel terikat ya. Oke, variabel terikat itu enggak masalah untuk membedakan jenis dari persamaan diferensial. Yang perhatikan adalah variabel bebas yang posisinya di bawah, yaitu ada x sama y. Berarti ada berapa variabel bebas? Ada 2 ya. Karena di sini ada 2 variabel bebas, artinya dia merupakan kategori dari persamaan diferensial parsial. Begitu ya. Oke, jadi kuncinya adalah di variabel bebasnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kalian bisa membedakan jenis dari variabel membedakan dari persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau tadi berdasarkan jenisnya kita ada persamaan diferensial biasa dan juga parsial. Nah, sekarang berdasarkan orde dan derajat. Jadi kita menentukan orde dan bagaimana kita menentukan orde dan derajat dalam persamaan diferensial. Oke. Nah, sebelum kita menentukan orde dan derajat, kita harus tahu dulu apa sih itu orde, apa itu derajat yang dimaksud dalam persamaan diferensial. Oke, kita ke orde dulu ya di sini ya. Nah, orde yang dimaksud orde di sini adalah ditentukan oleh turunan tertinggi dari persamaan tersebut. Artinya di sini kita harus memperhatikan, kalau untuk menentukan orde kita harus memperhatikan dari turunan tertingginya. Ya, itu orde. Nah, kalau derajat itu apa? Derajat itu ditentukan oleh pangkat dari turunan tertinggi. Artinya kalau derajat itu yang diperhatikan dari pangkatnya, tetapi pangkat dari siapa? Pangkat dari turunan tertinggi. Itu yang dijadikan sebagai derajat. Ya. Nah, sekarang kita ke contoh nih. Ini ada beberapa contoh. Nah, kita klasifikasikan dia masuk dalam orde berapa, derajat ke berapa. Oke, kita perhatikan contoh yang pertama. Ya, kalian perhatikan contoh yang pertama. Di sini ada dy per dx plus y per x sama dengan 3 per x. Nah, kita harus tahu dulu mana yang merupakan turunan. Ya, kalian harus perhatikan. Jangan terkecoh di sini bentuknya y per x, 3 per x gitu ya. Nah, yang merupakan turunan itu ini ya, dy per dx. Ingat, kalau kita menuliskan turunan pertama itu kan berarti turunan pertama itu kan kita bisa tuliskan ini ya, dy per dx. Nah, turunan kedua berarti kita bisa tuliskan bagaimana? Kalau turunan kedua kita bisa tuliskan dengan d. Di sini ada 2-nya, seperti pangkat 2 gitu ya. Y per dx, ini ada pangkat 2-nya gitu ya. Tapi ini maksudnya adalah turunan kedua y terhadap x, begitu ya. Nah, kalau turunan ketiga bagaimana menuliskannya? Ketiga menuliskannya gimana? Berarti d di sini pangkat 3. Nulisnya kayak pangkat gitu ya, pangkat 3y per dx. Di sini pangkat 3. Ini bacanya gimana? Turunan ketiga y terhadap x. Oke. Begitu ya, jadi jangan kebalik kalau menuliskan turunan kedua bukan dy per dx dikuadratkan begitu ya. Itu bukan, ini maksudnya tetap turunan pertama gitu ya. Jadi posisi turunan kedua harus di
atasnya D ini ya, itu maksudnya adalah turunan kedua. Oke, nah sekarang kita perhatikan di contoh yang pertama. Di contoh yang pertama kita punya dy per dx. Ini berarti artinya turunan keberapa? Turunan pertama ya. Artinya di sini orde atau turunan tertingginya yaitu di sini hanya ada satu turunan, yaitu dy per dx. Berarti turunan tertingginya itu turunan keberapa? Turunan pertama. Artinya di sini dia adalah orde 1. Gitu ya, orde 1. Nah, derajatnya berarti derajat berapa? Kalian perhatikan untuk menentukan derajatnya, diperhatikan dari dy per dx-nya ini, turunan keberapa ini? Turunan pertama, orde pertama. Nah, dia pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 1. Maka dia itu termasuk dalam derajat 1. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan yang contoh yang kedua. Kita cari ya, mana di antara persamaan ini yang merupakan turunan ya. Berarti turunannya yang mana? Ini dy per dx, juga ini dy per dx. Kita cari ini artinya turunan keberapa ini? Kalau dy per dx ini turunan pertama, dy per dx kuadrat ini berarti artinya apa? Turunan keberapa? Turunan pertama tetap ya. Dy karena apa? Dy per dx nulisnya, cuma dia dikuadratkan. Kalau turunan kedua itu nulisnya gini loh ya, d kuadrat dy per dx kuadrat itu turunan kedua ya. Oke, nah artinya di sini turunan tertingginya yaitu turunan keberapa? Turunan pertama, karena di sini hanya ada dy per dx, berarti turunan pertama. Artinya kalau dia turunan tertingginya adalah turunan pertama, berarti dia termasuk orde 1, gitu ya. Nah, sekarang orde 1. Nah, derajatnya berarti derajat berapa? Kita perhatikan di sini ada orde 1 ya, dua-duanya merupakan orde 1. Derajatnya derajat berapa ini? Kita perhatikan di sini di dalam orde 1 ini derajat derajatnya itu yang ini ya, yang kita pilih yang pangkatnya ini. Berarti derajat 2. Nah, dipilih dari orde dari turunan tertingginya gitu ya. Oke, nah sekarang yang poin nomor yang ketiga ini berarti orde berapa? Kita perhatikan mana yang merupakan turunan. Yang ini turunan, kemudian ini juga turunan. Kita perhatikan dy per dx turunan keberapa? Turunan pertama. Kita geser ke sini, d ini d kuadrat y per dx kuadrat, ini bacanya adalah turunan kedua y terhadap x. Artinya di sini ada turunan pertama, ada turunan kedua. Karena turunan tertingginya adalah turunan kedua, di sini ada 1 dan 2, berarti turunan tertingginya kan turunan kedua ya. Karena turunan tertingginya adalah turunan kedua, maka dia adalah orde 2. Derajat berapa di sini? Derajat pada kalian perhatikan derajatnya itu berarti dari turunan keduanya. Di sini pangkat berapa? Nah, kalau nggak ada tulisannya pangkat berapa berarti dia 1 ya, berarti dia adalah derajat 1. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan nih yang poin nomor 4 nih. Yang contoh nomor 4. Contoh nomor 4 di sini ada ini. Mana yang merupakan turunannya? Berarti turunannya kan ini ya. D kuadrat y ini berarti turunan kedua. Ini juga turunan kedua d kuadrat y ya, per dx kuadrat. Ini dy per dx-nya adalah turunan pertama. Berarti kalau melihat ini turunan kedua, turunan pertama, berarti turunan tertingginya turunan keberapa? Yaitu turunan kedua. Artinya dia adalah orde berapa? Orde 2. Ya, orde 2. Derajatnya berarti derajat berapa? Melihat yang mana? Melihat dari turunan kedua yang pangkatnya paling tinggi. Gitu ya. Berarti turunan kedua kita melihatnya bukan dari dy per dx loh ya. Dy per dx itu turunan pertama, walaupun kesannya dia pangkatnya paling tinggi 4, tapi dia turunan pertama. Ini bukan dilihat dari sininya ya, bukan dilihat dari sini, tetapi dilihat dari orde tertingginya, yaitu orde tertingginya kan turunan kedua. Kita melihatnya dari turunan kedua, berarti kita lihat dari sini, kita pilih dari derajat yang paling tinggi yaitu 3 ya. Sama-sama turunan kedua. Oke, ini kan ini dan ini kan sama-sama turunan kedua. Kita pilih derajatnya mana ya? Derajatnya yang paling tinggi yaitu 3, berarti di derajat
3. Oke, orde 2 derajat 3. Begitu ya. Itu untuk menentukan orde dan derajat dalam persamaan diferensial. Oke, silahkan dipahami terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, sebelum kita lanjut ke solusi umum dan juga solusi khusus dalam persamaan diferensial. Oke, next kita lanjut ke solusi umum dan solusi khusus dalam persamaan diferensial. Oke, ya, kita cek bahwa apakah itu merupakan solusi atau tidak gitu ya. Nah, misalkan saya punya soal verifikasi bahwa Y sama dengan 2x kuadrat min 5 adalah solusi dari persamaan diferensial X dikalikan dengan ini sama dengan 10. Benar nggak sih Y sama dengan 2x kuadrat min 5 itu solusi dari persamaan diferensial ini gitu ya. Nah, untuk menyatakan dia benar atau enggak ya kita coba selesaikan begitu ya. Oke, nah kita coba bahwa di sini kita punya Y sama dengan 2x kuadrat plus 5 gitu ya. Padahal di sini kita mau menunjukkan bahwa pada saat X dikalikan dengan dy per dx dikurang dengan 2y itu benar hasilnya 10 atau enggak gitu ya. Kalau dia hasilnya 10 berarti ya merupakan solusi gitu kan. Nah, sekarang di bagian yang ini kita sudah punya y-nya sudah ada nih. Jadi mengganti setiap unsur yang ada di sini dengan y gitu ya, mengandung unsur y dan y. Di sini ada y, ada dy per dx, maka kita wajib mencari dy per dx. Kita sudah tahu y-nya 2x kuadrat plus 5, dy per dx-nya apa? 2x kuadrat plus 5 diturunkan 2x kuadrat diturunkan apa? 2 dikalikan dengan siapa? Turunan ini turun ya. Turun satu tingkat, berarti 2-nya turun ke bawah, 2x pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Plus 5 turunannya adalah 0, berarti jadi berapa? 4x pangkat 1 atau 4x gitu ya. Oke, sekarang kita sudah punya nih y-nya ini, dy-nya ini. Kita masukkan ke mana nih? Persamaan diferensial yang diketahui di soal. Nah, ini kan tadi persamaan diferensialnya kan ini. Oke ya. Sudah saya tulis di sini, kita masukkan nih setiap yang mengandung unsur y sama dy per dx diganti dengan yang sudah kita cari tadi gitu ya. Oke, nah berarti X, ini kan kita sudah punya X dikali dengan dy per dx-nya siapa? Berarti tadi kita sudah cari hasilnya adalah 4X dikurang dengan 2, y-nya diganti siapa? Y-nya diganti dengan 2X kuadrat plus 5. Ini hasilnya, benar nggak hasilnya 10 ya? Kita coba cek dulu di sini. X dikalikan 4X berapa? 4X kuadrat dikurang dengan 2 dikalikan 2x kuadrat berarti 4x kuadrat min 10 sama dengan 5 ya. Oh sorry, tadi soalnya itu bukan plus ya, 2x kuadrat min 5 ini ya ternyata ya, min 5 berarti ini min 0 berarti 4x gitu ya. Maaf ini tadi saya keliru nih soalnya, ini berarti min ya, min berarti kan plus ya. Oke, sama dengan 10. Nah, kita coba cek 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat berapa? 0 ditambah 10 berarti 10. Ternyata hasilnya sama, yaitu sama-sama 10-nya. Berarti dia memenuhi sebagai solusi. Jadi apa? Y kuadrat plus 5 adalah solusi dari persamaan diferensial ini gitu ya. Oke, nah gitu cara ngecek bahwa dia itu solusi atau bukan gitu ya. Oke, nah sekarang kita sudah tahu nih caranya ngecek dia solusi atau bukan. Nah, sekarang bagaimana menentukan solusi umum dan solusi khusus? Ya, kita langsung aja ke contoh ya. Oke, nah sekarang di contohnya adalah tentukan solusi umum dan solusi khusus dari ini nih, kita punya persamaan diferensial yang seperti ini. Oke ya. Nah, ini kayak gini. Dengan y-nya 2 itu sama dengan 3. Oke, kita ke penyelesaian. Kita cari solusi umumnya terlebih dahulu ya. Kita cari, berarti gimana ini, langkah pertamanya adalah kita tuliskan dulu dy per dx itu ditambah dengan 2x sama dengan 4x plus 3 begitu ya. Nah, kita tuliskan di sini dy per dx nya kita sendirikan gitu ya, sama dengan 4x plus 3 dikurang dengan 2x, 2x nya pindah ruas ke kanan ya.
Nah, sekarang berarti dy per dx sama dengan apa? 4x ditambah 3 dikurang. Nah, ini yang sama-sama mengandung x dikurangi bisa 4x dikurangi 2x, hasilnya adalah 2x ditambah dengan 3. Oke, sehingga di sini dy sama dengan 2x plus 3 dx. Dx-nya saya pindah ruas ke sini ya. Nah, yang namanya mencari solusi berarti kita mencari siapa? Mencari y-nya di sini ya. Oke, mencari y. Nah, cara mendapatkan y-nya gimana? Karena di sini yang diketahui dy ada dx, maka cara mendapatkan y berarti diapakan? Dy supaya jadi y, maka diapakan berarti? Diintegralkan. Berarti kita harus ingat integral gitu ya. Berarti kita integralkan di sini, integral dy sama dengan integral 2x plus 3 dx. Oke ya, 2x plus 3 dx. Oke, integral dari dy apa? Integral dari dy adalah y. Oke, berarti nah sekarang kita integralkan satu-satu. Integral dari 2x apa? Yaitu x kuadrat. Oke ya, integral dari 2x adalah x kuadrat. Karena di sini awalnya kan x-nya pangkat 1 ya. Plus integral dari 3 apa? 3x. Ingat, integral itu harus ditambah dengan c. Jadi di sini y-nya kita sudah ketemu, yaitu x kuadrat plus 3x plus c. Nah, inilah yang dinamakan dengan solusi umum. Kenapa dikatakan solusi umum? Karena apa? Karena di sini masih mengandung unsur konstanta atau mengandung unsur c di sini. Nah, c ini kan kita belum tahu tepatnya berapa nih. 2, 5, 7 atau berapa ini ya. Maka dia dinamakan dengan solusi umum begitu ya. Nah, solusi umumnya sudah ketemu. Nah, sekarang kita cari solusi khususnya. Bagaimana cara mencari solusi khususnya? Nah, kita perhatikan di sini tadi bahwa y2-nya itu diketahui sama dengan apa? 3 ini di sini diketahui. Artinya apa? Pada saat x-nya diganti dengan 2 itu y-nya nanti hasilnya adalah 3 gitu ya. Nah, berarti begini, kita kan sudah punya y-nya tadi, solusi umumnya itu y sama dengan x kuadrat plus 3x plus c. Ini kan solusi umum ya. Oke, nah sekarang y2 sama dengan 3 itu artinya apa? Di sini y-nya sama dengan 3, itu kita tulis di sini. Ini 3 ya, y-nya tadi kan sama dengan 3. Y3 pada saat x-nya digantikan dengan siapa? 2. 2-nya kan ini ya, sudah diketahui di sini. Berarti x-nya digantikan 2. 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 ditambah c. Berapa ini di sini? 3 sama dengan 4 plus 3 kali 2 6 plus c. Berarti berapa? 3 sama dengan 10 plus c. Maka c-nya berarti berapa? C-nya adalah negatif berapa? 7. Oke. Nah, berarti C-nya sudah ketemu nih, negatif 7. Artinya apa? Artinya jadi Y itu sama dengan siapa? X kuadrat plus 3X. C-nya diganti dengan siapa? Negatif 7. Negatif 7. Oke. Nah, inilah yang dinamakan dengan siapa? Solusi khusus. Oke, seperti itu ya tentang solusi umum dan solusi khusus. Oke, baik, seperti itu tentang pengantar persamaan diferensial. Saya rasa cukup. Silahkan dipelajari kembali, diamati dengan baik, dipahami begitu ya, dipahami. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.